Apakah pengawasan pemilu yang sudah kita lakukan saat ini benar-benar efektif? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan bersama. Karena di lapangan, para pengawas pemilu telah bekerja keras, mengawal setiap tahapan, mencatat setiap kejadian, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan. Namun, ada satu hal mendasar yang sering terlewat. Tanpa data yang kuat, pengawasan yang kita lakukan seringkali hanya menjadi catatan administratif belaka. Kita mencatat, kita melaporkan, tetapi belum tentu memberikan dampak yang nyata. Di era sekarang, pengawasan tidak lagi cukup hanya dengan hadir dan melihat. Pengawasan harus berbasis data. Karena dari data, kita bisa melihat apa yang terjadi. Kita juga memahami mengapa itu terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melalui pembelajaran ini, kita akan mulai membangun pemahaman tersebut, dimulai dari fondasi yang paling dasar. Selamat datang dalam pembelajaran mengenai pengukuran kinerja berbasis data dalam pengawasan pemilu. Pada bagian pertama ini, kita akan fokus pada pemahaman konsep dasar. Untuk memahami pentingnya data, mari kita bayangkan dua kondisi yang berbeda. Pada kondisi pertama, pengawasan dilakukan tanpa menggunakan data. Penilaian kinerja menjadi subjektif. Keputusan diambil berdasarkan persepsi. Tidak ada ukuran yang jelas untuk menilai apakah suatu kegiatan berhasil atau tidak. Akibatnya, pengawasan menjadi sulit dievaluasi dan sulit untuk ditingkatkan. Sekarang, kita bayangkan kondisi yang kedua. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan data. Setiap kegiatan tercatat, setiap temuan terdokumentasi, setiap keputusan didasarkan pada bukti. Dalam kondisi ini, pengawasan menjadi lebih objektif dan lebih transparan, serta lebih dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang menjadi alasan mengapa pengawasan berbasis data sangat penting. Data mengubah pengawasan dari sekedar aktivitas menjadi sebuah sistem yang terukur dan berkelanjutan. Tanpa data, kita hanya berdebat. Dengan data, kita memiliki bukti. Selanjutnya, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kinerja. Secara sederhana, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam periode tertentu. Namun, dalam konteks pengawasan pemilu, kinerja tidak hanya berbicara tentang hasil akhir. Kinerja juga mencakup proses kerja, bagaimana tugas dilaksanakan, serta kualitas dari pelaksanaan tugas tersebut. Sebagai contoh, banyak laporan yang dibuat tidak selalu mencerminkan kinerja yang baik. Yang lebih penting dari itu adalah apakah laporan tersebut akurat, apakah laporan tersebut ditindaklanjuti, dan apakah memberikan dampak terhadap kualitas pemilu. Dengan kata lain, kinerja adalah kombinasi antara kuantitas, kualitas, serta proses. Memahami hal ini sangat penting agar kita tidak terjebak pada penilaian yang hanya berfokus pada angka. Setelah memahami kinerja, kita masuk pada konsep pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu target telah tercapai. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Dengan adanya pengukuran,
kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Apakah kegiatan yang dilakukan sudah efektif? Apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai? Dalam proses pengukuran kinerja, data memegang peranan yang sangat sentral. Data digunakan untuk berbagai hal. Pertama, untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Kedua, untuk melakukan pencegahan secara dini. Ketiga, untuk mendukung mengambil keputusan. Dan yang keempat, untuk menyusun laporan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data, semua proses ini akan berjalan dengan lemah. Keputusan akan lebih banyak didasarkan pada asumsi, bukan fakta. Oleh karena itu, di dalam pengawasan pemilu, setiap langkah yang diambil seharusnya berbasis pada data. Data menjadi dasar dalam berpikir, bertindak, dan dasar dalam mengambil keputusan. Namun, penggunaan data ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada prinsip-prinsip yang harus dijaga agar benar-benar memberikan nilai dalam pengawasan. Prinsip yang pertama adalah transparansi. Data harus terbuka dan dapat diakses, sehingga dapat diuji dan dipercaya. Prinsip kedua adalah akuntabilitas. Data harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi sumber maupun proses pengolahannya. Prinsip ketiga adalah objektivitas. Data harus mencerminkan fakta yang sebenarnya, bukan opini atau kepentingan tertentu. Ketiga prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun pengawasan yang berintegritas. Tanpa prinsip ini, data justru bisa disalahgunakan. Pada bagian pertama ini, kita telah memahami fondasi utama dalam pengawasan berbasis data. Kita telah melihat mengapa data sangat penting, memahami konsep kinerja dan pengukurannya, serta prinsip-prinsip yang harus dijaga. Pemahaman ini menjadi dasar sebelum kita melangkah ke tahap selanjutnya. Pada bagian kedua, kita akan membahas lebih lanjut mengenai indikator kinerja dan bagaimana cara mengukurnya secara lebih teknis. Setelah pada bagian sebelumnya, kita memahami tentang dasar dan konsep pengawasan berbasis data. Kini kita masuk ke tahap yang lebih operasional. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengukur kinerja pengawasan secara konkret? Bagaimana kita tahu bahwa pengawasan yang kita lakukan sudah efektif? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita membutuhkan satu alat ukur yang jelas, terstruktur, dan dapat digunakan secara konsisten. Disinilah peran indikator kinerja menjadi sangat penting. Dalam pengukuran kinerja, kita mengenal istilah KPI, Key Performance Indicators. KPI adalah indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kegiatan atau suatu program. Dengan adanya KPI, kinerja tidak lagi dinilai berdasarkan persepsi atau bahkan opini, tetapi berdasarkan ukuran yang jelas dan terukur. KPI membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana namun penting. Apakah target yang ditetapkan itu sudah tercapai atau belum? Lebih dari itu, KPI juga membantu kita melihat sejauh mana efektivitas dari suatu kegiatan serta bagaimana cara untuk memperbaikinya. Dengan kata lain, KPI adalah sebuah kompas yang menunjukkan arah dan capaian kinerja.
Dalam pengawasan pemilu, KPI memiliki peran yang sangat strategis. KPI digunakan untuk mengukur berbagai aspek, mulai dari pencegahan pelanggaran, penanganan laporan, hingga kualitas pengawasan di lapangan. Dengan KPI, setiap aktivitas pengawasan yang kita lakukan itu dapat dinilai secara sistematis. Kita tidak hanya mengetahui apa yang telah dilakukan, tetapi juga seberapa efektif kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan pengawasan. Hal ini penting agar pengawasan tidak hanya menjadi rutinitas yang dilakukan oleh pengawas pemilu, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Indikator kinerja tidak berdiri sendiri. KPI disusun dan diterapkan pada berbagai level dalam organisasi pengawas pemilu. Di tingkat nasional misalnya, KPI biasanya berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan analisis tingkat makro. Sedangkan di tingkat provinsi, KPI lebih fokus pada koordinasi, pengelolaan data, dan supervisi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, KPI berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan pelaporan. Sementara itu, di tingkat kecamatan dan desa, KPI lebih berfokus pada aktivitas pengawasan yang dilakukan di lapangan. Setiap level memiliki peran yang berbeda-beda, namun semuanya saling terhubung dan berkontribusi terhadap tujuan yang sama. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa KPI di setiap level selaras dan saling mendukung satu dengan yang lain. Salah satu indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah indikator kuantitatif. Indikator kuantitatif adalah indikator yang berbasis angka. Seperti contoh, jumlah laporan yang diterima, jumlah temuan pelanggaran, serta presentasi tindak lanjut dari laporan tersebut. Keunggulan dari indikator kuantitatif ini adalah sifatnya yang objektif dan mudah diukur. Dengan angka, kita dapat melihat capaian secara jelas, membandingkan kinerja dari waktu ke waktu, serta mengidentifikasi tren yang sedang terjadi. Namun, penting untuk diingat bahwa angka tidak selalu mencerminkan kualitas. Jumlah yang tinggi itu tidak selalu berarti kinerja yang baik atau sebaliknya. Selain indikator kuantitatif, kita juga mengenal yang namanya indikator kualitatif. Indikator kualitatif ini berfokus pada kualitas dan dampak dari kegiatan yang dilakukan. Contohnya adalah kualitas laporan pengawasan misalnya, efektivitas tindakan pencegahan misalnya, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Indikator ini membantu kita memahami makna di balik angka. Misalnya, bukan hanya berapa banyak laporan yang masuk, tetapi apakah laporan tersebut berkualitas, relevankah, dan dapat ditindaklanjuti. Dengan indikator kualitatif, kita dapat menilai sejauh mana pengawasan benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat. Faktanya, kedua indikator tersebut, baik indikator kuantitatif maupun kualitatif, itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Keduanya saling melengkapi. Indikator kuantitatif ini memberikan gambaran dalam bentuk angka. Sementara indikator kualitatif memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualitas dan dampak. Jika kita hanya menggunakan salah satu indikator saja, misalkan indikator kuantitatif, kita mungkin mendapatkan banyak angka, akan tetapi tidak memahami maknanya. Sebaliknya, jika hanya menggunakan indikator kualitatif saja, penilaian bisa menjadi kurang terukur.
Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang baik itu harus menggabungkan keduanya secara seimbang. Melalui bagian ini, kita telah memahami bagaimana kinerja diukur melalui indikator. Kita juga telah melihat pentingnya menggabungkan indikator kuantitatif dan kualitatif, serta memahami konteks di balik data. Pemahaman ini menjadi bekal penting sebelum kita nanti masuk ke tahap berikutnya. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana data itu dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Sahabat Bawaslu, pada bagian sebelumnya kita telah memahami bagaimana kinerja diukur melalui indikator atau Key Performance Indicator (KPI). Kini kita masuk tahap yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana data itu dikelola dan dimanfaatkan. Karena pada akhirnya data yang dikumpulkan tidak akan berarti jika tidak dikelola dengan baik dan tidak digunakan dalam pengambilan keputusan. Di bagian ini pula kita akan melihat bagaimana data itu dikumpulkan, diverifikasi, dianalisis, hingga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Proses pertama dalam pengelolaan data adalah pengumpulan data. Dalam pengawasan pemilu, data diperoleh dari berbagai sumber. Di antaranya adalah hasil observasi langsung di lapangan, laporan dari masyarakat, dan dokumentasi kegiatan pengawasan. Data juga dapat berasal dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer itu adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh pengawas, sementara sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, seperti instansi terkait ataupun dokumen resmi. Yang terpenting dalam proses pengumpulan data adalah memastikan bahwa data dikumpulkan secara sistematis, sesuai prosedur, dan terdokumentasi dengan baik. Karena kualitas data sangat ditentukan sejak tahap awal pengumpulan. Sahabat Bawaslu yang dimuliakan oleh Allah, setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah memastikan validitas data. Data yang baik harus memenuhi 3 kriteria utama. Pertama, valid. Artinya data tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Kedua, yaitu reliable. Artinya data tersebut konsisten dan dapat dipercaya. Dan ketiga, terverifikasi. Data tersebut dapat dibuktikan secara kebenarannya melalui proses pemeriksaan secara detail. Tanpa ketiga hal ini, data berpotensi menyesatkan. Kesalahan dalam data akan berdampak langsung pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, proses validasi dan verifikasi data menjadi sangat penting dalam pengawasan pemilu. Setelah data dipastikan valid, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data bertujuan untuk mengubah data menjadi informasi yang bermakna. Dalam proses ini, data diolah untuk melihat pola, mengidentifikasi tren, serta membandingkan antara capaian dan target. Melalui analisis ini, kemudian kita dapat menjawab berbagai pertanyaan penting. Misalnya, apakah jumlah pelanggaran itu meningkat ataupun menurun? Di wilayah mana banyaknya pelanggaran yang terjadi? Dan faktor apa yang kemudian mempengaruhi hal tersebut? Dari analisis inilah kita mendapatkan insight yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Tanpa analisis, data hanyalah kumpulan angka yang tidak memberikan arti apa-apa. Sahabat Bawaslu, selain dianalisis,
data juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami. Inilah yang disebut dengan visualisasi data. Visualisasi data dapat berupa grafik, diagram, tabel, atau dashboard. Dengan visualisasi ini, informasi yang kompleks dapat disampaikan secara lebih sederhana dan cepat dipahami. Visualisasi juga membantu dalam komunikasi, baik kepada pimpinan maupun kepada publik. Karena tidak semua orang dapat memahami data dalam bentuk angka, tetapi hampir semua orang dapat memahami gambar atau grafik. Oleh karena itu, visualisasi menjadi bagian penting dalam pengelolaan data itu sendiri. Sahabat Bawaslu, setelah data dianalisis dan divisualisasikan, langkah berikutnya adalah menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. Laporan yang baik itu harus disusun secara sistematis, berbasis data, dan dilengkapi dengan analisis yang jelas. Selain itu, laporan juga harus memuat suatu rekomendasi. Rekomendasi ini menjadi penting untuk arah perbaikan ke depan. Dengan demikian, laporan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Laporan yang kuat adalah laporan yang tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan solusi. Nah, sahabat Bawaslu, data yang telah dikumpulkan, lalu dianalisis dan dilaporkan itu harus dimanfaatkan. Pemanfaatan data adalah tujuan akhir dari seluruh proses ini. Data digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Data juga digunakan untuk menyusun strategi yang lebih efektif. Selain itu, data menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan pengawasan di masa depan. Dengan memanfaatkan data, kita dapat menghindari kesalahan yang sama dan meningkatkan kualitas pengawasan secara berkelanjutan. Sebaliknya pula, data yang tidak digunakan hanya akan menjadi arsip yang tidak memberikan manfaat. Selanjutnya, sahabat Bawaslu, ketika data itu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka dampaknya akan sangat besar. Pengawasan menjadi lebih terarah dan efektif. Keputusan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran karena didasarkan pada fakta. Selain itu, sahabat Bawaslu, kepercayaan publik terhadap pengawasan juga akan meningkat. Masyarakat akan melihat bahwa pengawasan dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, semua ini akan berkontribusi pada terciptanya pemilu yang lebih berkualitas dan demokrasi yang lebih kuat. Dari seluruh pembelajaran ini, kita dapat menarik satu kesimpulan yang sangat penting. Pengawasan yang kuat dimulai dari data yang kuat pula. Data bukan sekedar pelengkap, tetapi merupakan fondasi utama dalam pengawasan modern. Dengan memahami cara mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan data, kita dapat meningkatkan kualitas pengawasan secara signifikan. Mari jadikan data sebagai dasar dalam setiap langkah yang kita ambil. Karena dari data pula, kita tidak hanya mengawasi, tetapi juga menjaga integritas demokrasi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih.